Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya luar biasa Bapak Ibu ya. Kita semangat masuk tahun 2025 ini diawali dengan bagaimana kita hidup sebagai anak Bapa. Ini penting sekali menjadi dasar di dalam kita mengiring Tuhan ya. Jangan sampai kita ini jadi orang Kristen tapi kita tidak menyadari betul-betul siapa sesungguhnya diri kita. Nah, identitas ini penting. Hal yang pertama yang kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, kita mau menyadari diri kita ini memiliki sebuah identitas. Kita nyadari bahwa kita ini memiliki identitas anak Bapa, maka kita ini akan terus bertumbuh ya. Hidup kita bertumbuh, hidup kita berbuah, hidup kita boleh menyatakan siapa Bapa itu ada di dalam kita. Identitas diri ini penting Bapak Ibu Saudaraku. Kita mungkin berpikir ya kita punya latar belakang ya yang mungkin kurang baik. Kita mungkin pernah mengalami kejatuhan, kita punya julukan negatif. Kita mungkin lahir di dalam keluarga yang suka mengata-ngatai, wah kamu ini anak brengsek, kamu ini anak yang bawa sial. Ya, atau mungkin orang menganggap ada yang disebut anak haram, oh anak hasil perzinahan, oh saya ini anak yang tidak berguna, oh saya ini bukan anak yang pintar ya seperti mungkin saudara saya. Itu semuanya tidak penting Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus hapus semuanya itu dalam kehidupan kita. Kita mau memikirkan satu hal dalam hidup kita ini. Bahwa kita ini sudah diubah Tuhan. Sejak Yesus naik di atas kayu salib, Dia tebus hidup saudara dan saya. Kita menyambut Dia, kita percaya hidup kita ini sudah diubahkan. Yesus berkata, kamu bukan lagi anak kegelapan, tapi kamu anak terang. Kamu adalah dikatakan sudah diberikan roh, yaitu Roh Kudus. Dan oleh roh itu kamu disebut anak-anak Bapa. Kamu boleh memanggil ya Aba, ya Bapa. Saudaraku, kita percaya bahwa kita menyebut Dia adalah Bapa. Kita memanggil Dia Aba. Bukan karena kita sudah berhasil, kita sukses, kita baik, kita kudus. Bukan Bapak Ibu Saudaraku. Tapi mengingat siapa? Korban Kristus. Yesus sendiri di atas kayu salib berkata, Dia sudah aku tebus, Dia milikku, Dia kepunyaanku. DNA Yesus itu sudah ada di dalam diri kita saudara. Kita yang percaya kepada Dia. Ketika Bapak melihat kita, yang percaya kepada Yesus yang sudah ditebus, maka Bapa itu melihat siapa? Yesus yang ada di dalam kita. Amin, amin. Jadi mari kita mau sadari betul-betul saudara bahwa kita semuanya ini adalah anak-anak Bapa. Tuhan berkata, iya dari kata Ibrani, tesufah, yaitu artinya mari kita kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Bapa. Jadi orang Kristen kita mungkin sudah berkeliaran. Berkeliaran apa cara pikir kita saudaraku. Wah kita mengejar ini mengejar itu. Kita menjadi Kristen yang liar saudaraku. Tapi Bapa kembali berkata tesupah ayo kembali. Kembali kepada Bapa. Kembali kepada Allah. Ya, dia menjadi center, dia menjadi fokus, dia menjadi yang terutama, menjadi dasar dalam kehidupan kita. Mari kita mau kembali kepada Bapa. Mungkin kita masih ada di gereja, mungkin kita melayani, mungkin kita jadi pendeta, tapi kita mungkin jadi anak yang terhilang. Tapi Bapa berkata, ayo kembali kepadaku. Saudaraku dikasih Tuhan, anak yang terhilang, dia pergi saudaraku. Karena dia memang saudaraku, dia ingin hidup mandiri katanya ya. Dia ingin hidup, tidak mau selalu diatur, harus begini, harus begitu. Dekat Bapak itu selalu harus ikut aturan Bapak, enggak mau. Saudaraku, anak bungsu ini dia apa dikatakan, dia lebih menyukai harta. Ya yang dicari itu harta, kesenangan, kemewahan, foya-foya, kayak orang dunia. Itu lebih menyenangkan, itu lebih dikejar. Tapi saudaraku Tuhan berkata, ayo kembali kepadaku, kamu adalah anak-anakku. Ketika kesulitan, kejatuhan, kehancuran, baru dikatakan anak yang bungsu itu dia menyadari keadaannya,
ini sedang jauh dari Bapa. Hidup saya melarat, hidup saya miskin, hidup saya hancur. Saya harus kembali kepada Bapa. Tesufah. Kita harus kembali kepada Bapa. Kita sudah mengalami banyak kegagalan, banyak kesulitan, banyak kesukaran. Saudaraku, banyak yang sudah saudaraku kita alami, kita mengalami kegagalan, kejatuhan. Tetapi saudaraku, Bapa berkata, kita jatuh, kita pernah hancur, kita pernah rusak, kita pernah meninggalkan, itu tidak merubah identitas kita. Bapak hanya menginginkan anak itu kembali. Ketika anak datang kembali dia berkata, aku tidak layak disebut anak Bapa. Tapi Bapa dia mengambil jubah, dia memberikan jubah yang baru. Dia memberikan cincin otoritas, dia memberikan kasut perlindungan. Kamu bukan budak lagi, tapi kamu adalah anak. Saudaraku, betapa hati Bapa itu yang merindukan setiap kita anaknya. Bapa lebih rindu memanggil kita kembali kepada Bapa. Supaya identitas kita ini dipulihkan oleh Tuhan. Hal yang sangat penting Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 6 ayat 18. Dan aku akan menjadi Bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan ingin kita kembali, saudaraku, ya. Tidak peduli asal usul kita, ya, latar belakang kita, apapun itu. Tapi yang Tuhan mau adalah ayo kembali, dipulihkan identitas kita sebagai anak-anak Bapa. Nah, kalau kita ini sebagai anak Bapa, kita yakin, oh ya saya ini anaknya Bapak. Bapak bukan sembarang Bapak. Tapi Bapak kita adalah Bapak di sorga. Bapak yang pencipta alam semesta. Bapak yang punya segala sesuatu. Bapak yang punya otoritas. Ya saudaraku, kita ini anaknya saudaraku. Maka kita ini punya percaya diri. Jadi orang Kristen kita percaya diri. Saudaraku, jadi anak Bapak. Seperti saya ini dulu orang yang minderan saudara ya. Orang yang minderan karena berpikir saudaraku dulu hidup sebagai anaknya orang yang sederhana sampai besar saya tinggal di rumah kontrakan yang sangat sederhana saudaraku ya. Nah, saudaraku dan banyak kata-kata dari orang saudaraku yang membentuk bertumbuh jadi orang yang minder. Tetapi saudaraku menyadari saudaraku bahwa kalau kita ini adalah anak-anak Bapa kita tidak akan pernah minder lagi saudara. Kalau kita mungkin saudara ya ini anak Pak Jokowi gitu. Datang ke Blora, saudara. Sebelum dia punya jabatan apapun, kalau namanya anak presiden, wah saudaraku, itu percaya diri. Nah, Bapak kita ini lebih dari pejabat, dari presiden, dari siapapun. Bapak kita di sorga ini, dia pencipta alam semesta, pemilik segala sesuatunya, langit, bumi, sorga. Ada di dalam kuasanya. Kita ini anaknya Bapa. Tuhan mau supaya apa? Kita jadi orang Kristen. Kita kembali punya percaya diri. Orang punya percaya diri tidak perlu pembuktian diri. Saudaraku ya. Nah banyak anak-anak muda kalau dia saat ini mau berkumpul. Wah dengan siapa berkumpul? Mungkin teman-temannya dia lebih punya, anaknya orang kaya. Jadi minder karena apa? Karena merasa orang tuanya miskin, orang tuanya sederhana. Anak-anak muda sekarang kepengen pembuktian diri. Ya baru kerja gajinya masih 1 juta saudara. Sudah apa belinya iPhone. iPhone-nya berapa? 20 juta, 24 juta dibeli. Supaya apa? Wah kalau dia keluarkan iPhone-nya, dia bisa pembuktian diri. Saya ini bukan orang miskin. Iya, saya ini bukan orang tidak mampu. Saya ini orang yang punya duit. Ini loh iPhone saya. Nah kita nggak akan perlu pembuktian diri saudaraku. Karena apa? Di dalam diri kita sendiri, saudaraku menyandang anak Bapak. Menyandang anak Bapa ini dimanapun kita berada saudaraku. Kita ini aman, merasa aman. Kita enggak merasa takut, kita enggak merasa khawatir ditolak, ya disingkirkan orang. Karena apa? Bapa itu mengasihi semua anak-anaknya. Anaknya yang
bau babi, bau busuk. Anaknya yang sudah compang-camping, anaknya yang sudah mengkhianati, menyakiti hatinya. Dari jauh bapak itu sudah nunggu-nunggu anaknya. Kapan dia pulang, kapan dia pulang. Ketika dilihatnya anaknya dari jauh, dia melihat anaknya yang sudah tidak memakai baju jubah yang bagus ketika dia pergi. Saudaraku, dia sudah pakai baju yang compang-camping. Dari jauh saja Bapak sudah melihat. Dia sudah menunggu, dia berlari untuk mengejar anaknya. Hari ini yang Tuhan butuhkan, adakah hati kita mau berbalik? Kita mau kembali kepada Bapa kita. Kita mau menyadari siapa diri kita sesungguhnya. Gak perlu Bapak gak bilang, gak nanya kenapa kamu, dari mana saja kamu, apa saja yang kamu lakukan. Enggak, Bapak enggak tanya itu apapun juga. Yang Bapak perlukan, hati anak ini kembali kepada Bapak. Sebab itu mari kita bersama di tempat ini. Kita datang kepada Bapak. Kita punya percaya diri yang penuh. Saya diterima oleh Bapak. Saya dicintai oleh Bapak. Kemanapun saya pergi, Bapak selalu melihat saya, memperhatikan saya. Saya percaya kalau saya ini anak Bapak, dimanapun juga, ya situasi apapun juga, semuanya akan menjadi aman karena saya ini menyandang anak-anak Bapak. Amin, amin. Setiap kita adalah anak-anak Bapak, kita perlu tahu nilai diri kita. Nilai diri kita ini sungguh berharga, sungguh mulia, sungguh luar biasa. Dan yang kedua, saudaraku, hidup sebagai anak Bapa, kita punya karakter, ya. Kita punya karakter, sifat, gambar hidup kita ini, saudaraku, sebagai anak Bapa. Jadi anak Bapa bukan sekedar label rohani, tapi menjadi sebuah standar hidup kita. Ya, Bapak kita itu seperti apa? Bapak kita itu penuh kasih. Bapak kita itu adalah kebenaran itu. Bapak kita itu adalah kesetiaan itu. Jadi saudaraku, itu menjadi standar anak. Ya ini loh Bapak saya. Ya otomatis kalau namanya kita ini adalah anak, kita mewarisi DNA Bapak kita. Ya, jadi standar hidup ini supaya hidup saudara dan saya ini kita akan terus bertumbuh jadi orang Kristen. Enggak tetap sama dulu pertama kali. Lalu kita akan terus berubah. Hari lepas hari kita berubah. Kita terus akan bertumbuh. Karakter kita, sifat kita. Kita akan menyerupai. Semakin menyerupai. Semakin sama. Disempurnakan. Untuk apa? Menjadi serupa dengan Bapaknya. Jadi kita bersama-sama, kita perlu untuk terus bertumbuh. Ya, dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Ya, dikatakan sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Oh saudaraku, kita mungkin berpikir kudus, wah kita sudah takut dulu, saya jauh dari kekudusan. Saya kadang masih mikir negatif, kadang saya masih ngomong-ngomong yang enggak betul, yang salah. Kadang-kadang saya ini kerja masih belum jujur. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, ayo kita mau bertumbuh artinya. Kita mau mengejar kekudusan itu artinya kita mau bertumbuh, hidup kita terus mau berubah. Oh Bapak kita ini kok penuh dengan kasih ya. Gak mungkin anaknya itu suka jahat. Gak mungkin anaknya ini memang sifatnya ya kalau ada orang jatuh, waduh senang diumbar-umbar ke sana sini. Oh dia itu lo jatuh, udah selingkuh, iya utangnya banyak. Wah lalu ngomongnya yang macam-macam, ceritanya semakin besar. Kita tidak akan bersuka cita dengan kejatuhan orang. Tapi karakter Bapak ini, kasih itu menutupi. Oh iya ya temannya itu jatuh, temannya dosa. Ya udah ditutupi, gak usah diomong-omong ke. Kalau ada orang ngomong-ngomong ke, sudah kita tutup semuanya itu. Itu kasih, ya suaminya sendiri melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, gak perlu ditaruh di medsos. Wah, betapa malang nasibku,
punya suami seperti ini. Ya, disebarkan di dunia. Buat apa? Kita mau menceritakan tentang air mata kita, kekecewaan kita kepada dunia, ditertawain. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mau bertumbuh, ya, karena kita ini adalah anak-anak Bapak. Kita mau melihat bagaimana Bapak kita. Anak kecil tahu bagaimana dia ini mengikuti karakter bapaknya. Satu hari itu saya lihat itu di medsos gitu ya. Bapaknya sedang tidur di ruang tamu di kursi panjang gitu. Tahu-tahu anaknya ambil pentung, saudaraku, bapaknya dipentungi, saudaraku. Karena apa? Karena dia ngelihat dia telah melakukan itu kepada ibunya. Jadi pada waktu dia bisa lakukan itu, dia pukuli bapaknya itu, dia pentungi, saudaraku. Karena dia biasanya melihat pentung yang itu dipakai mukul ibunya. Saudaraku dikasih Tuhan, tapi saya juga melihat juga kan, kita juga melihat itu anak kecil. Wah, diajak doa pagi, udah nyembah sungguh-sungguh, Bapak aku mengasihimu. Anak kecil dia begitu serius, dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Duh, luar biasa, siapa bapaknya, siapa anaknya. Jadi kita bersama-sama, mari kita mau selalu melihat Bapak kita. Kita mau mencontoh Bapak kita, kelakuan Bapak kita, karakter Bapak kita, ya apa yang dilakukan Bapak kita, itu kita contoh, itu yang membuat hidup kita jadi berubah. Kita tidak langsung, tidak ada seorang pun yang langsung kita kudus, wah kita sempurna, enggak ada. Kita masih terus bertumbuh. Saya belum jauh dari sempurna. Saya mau terus bertumbuh. Amin. Katakan saya terus mau bertumbuh. Amin. Supaya kita semuanya akhirnya kita ini mengalami terus yang namanya perubahan. Bahkan buah-buah roh itu akan terus muncul di tengah kesulitan, di tengah tantangan yang kita hadapi. Ya, kita ini adalah gambar, cermin daripada Bapa. Dunia melihat kita, ya, dunia melihat kita karena apa? Karena hidup kita berubah. Dia melihat Kristus. Ada orang kepengen suaminya bertobat, tapi kalau suaminya melakukan hal yang mungkin menyakiti hati, mengecewakan, dia juga bales. Dulu saya juga gitu. Suami saya marah banting pintu, lalu saya banting pintunya lebih banter Bapak Ibu Saudaraku. Biar sempal ya enggak apa-apa, nanti biar itu urusan dia. Kalau dia banting pintu saya hatinya mangkel marah ya tak banting pintunya saudara. Nah kapan suaminya berubah? Enggak pernah berubah. Kita mau tuntut seperti apa enggak akan pernah berubah. Kita mau khotbah seperti apa enggak pernah berubah. Yang Tuhan mau katakan, kalau kamu ingin orang lain berubah, berubah dulu. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuat dulu. Jangan kamu tuntut. Saudara, dari situ saya tobat, iya Tuhan. Saya ini memang keras kepala, dasar keras kepala, kepala batu saudara ya. Jadi akhirnya saya tobat, Tuhan tolong saya supaya saya ini bisa berubah. Ngadepi suami saya itu saya bisa berubah. Kalau dia marah, supaya saya jangan marah. Loh saudara, keputusan mengambil untuk supaya berubah bukan langsung situasinya jadi baik, tapi semakin mancing emosi saudara ya. Gak ada apa-apa ngamuk-ngamuk, marah-marah, dalam hati saya kepengen marah saudara. Saya masuk ke kamar mandi, saya doa. Saya minta tolong Tuhan, hati saya sakit, saya mangkat, saya pengen marah. Tapi tolong saya Tuhan, supaya saya bisa berubah. Nah saya diem saudara ya. Nah saudara akhirnya apa? Ya berubah sendiri. Ada seorang ibu, suaminya suka selingkuh. Ya, suaminya selingkuh, dia tahu pasti dia selingkuh dengan orang yang sudah dia tolong. Ya, tapi perempuan itu justru ngambil suaminya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia terus berdoa, dia nggak berani ngomong nyeplos sama suaminya. Tapi dia terus berdoa, Tuhan tolong saya, tolong saya. Soalnya ini kalau ditegur makin jadi malah suaminya makin minggat. Jadi dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Lalu Tuhan bilang, kamu diam aja. Satu hari di hari ulang tahun suaminya, dia dia masakkan,
Lalu dia berikan kartu ucapan. Dia berdoa, dia berpuasa hari itu ya untuk suaminya. Dia kepengen kasih surprise, padahal dalam hatinya kepengen ngelabrak, kepengen marah. Tapi yang dia lakukan justru dia berdoa, dia berpuasa, dia siapkan makan malam itu di hari ulang tahun suaminya. Dia nggak tahu apakah suaminya akan menerima itu atau mungkin saudaraku membuang makanan itu, nggak tahu. Tapi dia cuma taat sama Tuhan. Saudara, pada saat itu dia melihat saudara suaminya tuh murung, ya murung sekali, marah sekali. Yang dia tanya apa saudaraku? Dia nggak tahu suaminya itu marah sama dia atau tidak juga nggak tahu. Tapi dia bertanya, kenapa kamu kelihatannya kamu sedih, kamu pengen marah? Siapa toh yang nyakiti hatimu? Dia tanya begitu. Enggak, katanya saudaraku. Lalu dia berkata, kamu kan hari ini ulang tahun, kamu harusnya kamu bahagia, harusnya kamu senang hari ini. Aku sudah menyiapkan makan malam buat kamu dan ini kartu untuk kamu. Di situ ditulis kata-kata cinta, mengingat dulu saudara ya, pertama kali seperti itu saudaraku. Suaminya tahu-tahu hatinya luluh saudara, hatinya luluh. Saudara, hatinya luluh, dia tahu saudaraku, Tuhan bilang dia itu sedang bertengkar dengan pacarnya gitu ya, selingkuhannya gitu ya. Dia sedang bertengkar gitu saudaraku. Lalu saudaraku Tuhan tuh bilang sama dia, aku tahu kok kamu ini sedang marah kan. Ada orang kan yang menyakiti kamu, mengecewakan hatimu, begini-begini. Langsung ketika dia buka mulut itu Roh Kudus itu mengurapi dia. Dia bicara, aku tahu kok. Kalau kamu itu sedang begini. Aku semuanya tahu dan Tuhan sudah ngasih tahu ke aku. Tapi kamu tidak usah marah katanya. Kamu tidak usah marah. Semuanya ini untuk kebaikan kamu. Saudaraku suaminya tuh domblong, gumen. Loh kamu tuh sudah tahu nih aku tuh selingkuh ternyata. Kamu tuh sudah tahu kalau aku ini punya perempuan lain. Kamu kok ndak marah sama aku. Kok kamu malah berbuat baik seperti ini. Sejak itu suaminya kapok ya. Dia dia putus saudaraku. Tuhan itu bisa berperang ganti kita. Iya, kita enggak perlu melakukan sesuatu dengan usaha, dengan upaya kita sendiri. Tapi kita ini yang Tuhan inginkan dalam setiap persoalan masalah itu kita mau terus mengacu kepada Tuhan. Ya, mengacu kepada Bapa kita. Ya, kita bisa lapor pada Bapa kita, masalah-masalah kita hadapi, membuat karakter kita yang ngamuan, yang keras kepala, yang enggak yang mungkin kita ini sudah enggak sabaran, dibentuk oleh Tuhan lewat proses, lewat masalah. Bahkan Tuhan itu kalau mengubah masalah kita begitu gampangnya. Iya, tapi yang terpenting Tuhan mau hidup saudara dan saya ini terus bertumbuh di dalam kasih, di dalam kebenaran, di dalam kesetiaan seperti Tuhan Bapak kita. Saudara, jadi hidup kita ini saudaraku, orang akan bisa melihat Bapak kita, orang akan melihat Kristus ketika dia melihat karakter kita, ya sifat kita. Dunia dapat mengenal Bapak itu melewati anak-anaknya. Yang ketiga, saudaraku, ada otoritas rohani. Ya, ada otoritas rohani yang Bapak berikan kepada kita, saudaraku. Sebab itu dikatakan Matius 6 ayat yang ke-9. Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Lalu selanjutnya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Memanggil Bapa, ya Bapa, kita berdoa kepada Bapa kita, ya Bapa yang punya otoritas atas segala sesuatunya. Bapa memberikan otoritas kepada kita sebagai anak-anaknya. Anak Bapa, anak presiden punya otoritas. Anak Bapa di sorga punya otoritas. Saudara dan saya kita mau berjalan dalam otoritas, bukan dengan ketakutan. Kita memiliki sebuah doa yang merupakan sebuah hubungan relasi dengan Bapa, akses yang langsung dengan Bapa. Kita bukan berdoa dengan Tuhan yang jauh, Allah yang jauh, bukan. Tapi sebuah hubungan relasi Bapa kami yang di sorga. Ya itu satu panggilan yang begitu akrab.
Satu panggilan yang begitu dekat. Kita bisa mencurahkan semua isi hati kita kepada Bapa. Ya tanpa takut dihakimi, tanpa takut, tanpa khawatir nanti ditolak, tidak. Tapi hubungan relasi kita dengan Bapa, doa-doa kita menjadi memiliki sebuah kepercayaan, memiliki sebuah keyakinan, iman bahwa doa kita tidak pernah sia-sia. Doa anak-anaknya, mungkin kata-kata kita buruk, kata-kata kita negatif, bukan kata-kata yang indah doa-doa kita ini. Tetapi doa kita dimengerti oleh Bapa. Doa kita itu berharga di mata Bapa. Tuhan itu mendengar doa-doa kita. Seperti kalau kita ngajarin anak kita ngomong aja. Saudara, ya anak kecil ngomong, cucu kita, kalau saya cucunya. Saudara, ngajari cucunya ngomong aja. Saudara. Ngomong bisa ngomong sepatah-patah aja kita sudah senang. Ya, kita tahu maksudnya dia ngomong mam, kita sudah tahu, oh anak ini minta makan. Udah kita mau carikan, beri kasih makan kesukaan cucu kita apa, anak kita apa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita ini memiliki sebuah akses yang luar biasa dengan Bapa kita. Dan saudara, kita ini karena kita ini punya sebuah hubungan. Ya, doa-doa kita ini sangat luar biasa. Maka kalau kita menyadari hidup kita ini tidak akan terombang-ambing. Hidup kita tidak akan jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ya. Seringkali kita tidak menyadari ketika kita ingin melakukan dosa. Ada seorang berkata gimana ya, saya ini sudah terlanjur gitu ya. Saya ini orangnya sudah terlanjur ngamuan. Atau oh saya ini orangnya terikat dengan dosa seks. Saudara. Jangan khawatir. Jangan bilang itu kelemahan saya. Jangan bilang itu karakter saya. Kita punya doa yang penuh dengan otoritas. Iya, kita mau katakan semua keinginan nafsu seks itu dipatahkan. Saya tolak dalam nama Yesus. Karena saya anak Bapa, saya hidup dalam kekudusan. Semua keinginan-keinginan untuk mencuri barang orang lain yang bukan hak saya tolak dalam nama Yesus. Jadi dosa itu saudaraku bisa kita tolak, bisa kita singkirkan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita punya doa yang punya kuasa. Kita adalah anak-anak Bapa. Kita tidak lagi dikuasai oleh tipu muslihat iblis. Hidup kita terus akan diubahkan. Kita bukan lagi hidup dalam kerajaan kegelapan yang masih dalam kendalinya. Tapi kita ada di dalam kerajaan terang. Di dalam kuasa, otoritas mengalahkan kegelapan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semuanya, kita ini anak-anak Bapa punya otoritas melakukan apa saja. Iya, yang itu sesuai dengan kehendak Bapa. Inilah posisi kita dengan Bapa. Dan yang terakhir saudara, kita akan menjadi kesaksian. Karena anak Bapa ini, dia akan bisa dikenal di dunia, ya dunia artinya mengenal Bapak kita ini lewat anaknya. Kita ini akan menjadi gambar, menjadi contoh. Kalau saudara mau beli rumah ditunjuk gambarnya, ini loh gambarnya nanti jadinya seperti ini, mau enggak, tertarik enggak? Nah saudara, kita ini contoh, gambar di dunia. Dunia enggak mengenal Kristus. Tapi dunia melihat kita, kitalah yang disebut representasi Bapa. Ya, jadi dunia akan melihat siapa Bapa kita itu lewat kita anak-anaknya. Dikatakan Matius 6 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hidup kita ini dapat juga membuka hati orang untuk menerima Bapa. Saudara, beberapa waktu kemarin kalau nggak salah tanggal 26 Desember ya FOG buat acara memberi makan Natalan dengan tukang becak, tukang sapu jalan
orang-orang yang tidak mampu, orang miskin. Dikumpulkan saudara ya ketika acara Natalan itu, salah satu acara adalah memeluk mereka. Siapa yang hatinya sedang susah, siapa yang punya masalah, punya persoalan, yang saat ini rasanya sedang putus asa, bisa maju ke depan. Karena kita memberikan pesan firman sedikit di sana. Bisa maju ke depan. Mereka ibu-ibu kebanyakannya yang maju, tapi ada juga bapak yang sakit di situ. Maju saudaraku, lalu apa acaranya apa? Cuman dipeluk saja saudaraku. Dipeluk, dinyanyiin dan dipeluk saudaraku. Apa yang terjadi, mereka tuh nangis. Yang meluk sendiri ikut nangis saudaraku. MC-nya nangis. Yang enggak dipeluk bapak-bapak yang lihat semuanya. Itu ada 250 orang tambah anak 50. Mereka juga mereka ada yang nangis, mereka juga di dalam hati merasakan ada sesuatu yang beda. Ini bukan sekedar bicara tentang beras, ini bukan bicara tentang sembako, bukan cuma bicara tentang hadiah, tapi ada sesuatu yang sedang berbeda di tempat ini. Saudaraku, ketika mereka dipeluk, mereka rasakan, saya percaya ada sesuatu yang ilahi sedang masuk, saudaraku. Hari Natal kemarin, ya, maaf itu tanggal berapa ya kemarin acaranya itu. Tapi pada waktu Natal di sini itu, jadi itu sebelum Natalan ya berarti ya. Oh tanggal 6 kalau nggak salah ya, tanggal 6 Desember. Tanggal 25 Desember di sini saya melihat loh kok mereka datang. Ya, orang-orang ini datang. Saya tadinya tuh bingung, siapa yang bawa orang-orang ini? Gitu. Mereka pakai. Siapa ya yang bawa orang-orang ini? Saya nggak lihat. Tapi mereka sedang bergerombol-gerombol datang, saudaraku. Lalu saya tuh dipeluk, saudaraku dicipika-cipiki. Oh saya ingat, oh ini ibu-ibu yang kemarin itu. Gitu, saudaraku. Saudara, tidak ada yang mengundang mereka. Gak ada yang ngajakin mereka. Tetapi kalau kita bisa menjadi gambar wujud Bapa, kasih Bapa kepada dunia, hati mereka terbuka dan mereka mencari kasih itu. Dunia sedang membutuhkan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudaraku, biarlah gereja ini menjadi surat yang terbuka. Yesus sudah mengajarkan kepada kita supaya gereja antara anak dan Bapa ini punya relasi, punya hubungan. Dikatakan kasihlah Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Iya kita. Dan hukum yang sama, kasihlah sesamamu manusia. Disitulah terletak seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kitab yang kita punya, kitabnya orang Kristen ini. Isinya itu. Jadi anak ayo kembali kita punya relasi dengan Bapa. Anak mengasihi Bapa itu lebih dari apapun, lebih dari uang kalau kita datang ke gereja. Bawa hati yang cinta sama Tuhan, bawa hati yang haus sama Bapa, rindu sama Dia. Bukan datang kita cuma mau berdoa, saya minta supaya usaha saya cepat dapat terobosan, cepat dapat sukses, supaya tender ini kena pada saya. Bukan itu. Tapi yang pertama-tama, boleh minta itu, tapi yang pertama-tama itu hati yang rindu sama Bapa. Datang sama Bapa. Yang Tuhan cari itu kamu mengasihi Bapa. Soal kamu butuh ini dan itu, Bapakmu tahu. Firman Tuhan berkata, Bapamu yang di sorga tahu kamu membutuhkan itu semuanya. Gak usah ngomong, gak usah minta, Bapamu tahu. Kalau Bapamu tahu kamu butuh, kamu juga akan dikasih, anaknya dikasih. Tapi yang Bapak cari, hati yang cinta Bapak, hati yang rindu Bapak, hati yang mengasihi Bapak. Ayo kita semua kembali kepada Bapak, cari Bapak lebih dari apapun juga. Mengasihi Bapak itu lebih dari apapun juga. Dan yang kedua Bapak bilang apa? Kasihlah sesamamu manusia. Tuhan siapa Tuhan sesamaku manusia? Mereka bertanya, sesamamu manusia. Lalu Tuhan memberikan sebuah cerita kisah orang yang jatuh ke tangan penyamun. Siapa yang nolong? Ada imam lewat, ya, ada orang-orang datang dari
bait suci, keluar dari bait suci, sembahyang lewat, ngelewes aja semua. Tapi siapa yang menolong? Orang Samaria yang murah hati, dia tolong. Dia rela berkorban, dia mau bayar. Tuhan berkata, siapa di antara mereka yang disebut sesama manusia? Orang Samaria ini. Saudaraku, orang yang tidak kenal Tuhan tapi tahu punya hati. Saudaraku, Tuhan berkata, sesamamu manusia, orang yang lemah, orang yang membutuhkan, orang yang miskin. Bahkan Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat untuk seorang yang hina, paling hina, yang miskin, yang membutuhkan, yang ditolak, yang terluka, yang terhilang. Kamu itu melakukan untuk aku. Saudara, gereja akan kembali kepada hati Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Gereja akan kembali kepada fokusnya. Dan ini menjadi program gereja Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita akan melayani orang miskin. Kita akan menjadi berkat bagi orang miskin, bagi orang yang membutuhkan. Nanti tanggal 21 akan kembali dibuka pondok kasih di gereja ini. Ya, saya mendahului ini sebelum rapat umum. Ya, akan dibuka pondok kasih kembali. Ayo kita persiapkan nabur untuk pondok kasih, terlibat. Ya, terlibat melakukan pondok kasih ini. FA akan semua terlibat, semua departemen akan terlibat. Karena setiap kita, gereja Tuhan, anak-anak Bapa, kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku, dikatakan. Dan aku akan menyatakan lawatanku. Bahkan padang gurun akan menjadi pohon buah-buahan. Di padang gurun aku akan membuat jalan. Di padang belantara aku akan membuat sungai. Tuhan akan melakukan banyak keajaiban buat kita anak-anaknya yang mau jalan seturut dengan hati Bapa. Kita akan melihat hal-hal yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan buat setiap kita yang mengikuti kehendak Bapa. Beranikah kita mau kembali kepada Bapa? Beranikah kita mau jalan dengan hati Bapa? Saya percaya bahwa gereja menjadi jawaban. Gereja menjadi cermin gambar Bapa di tengah dunia ini. Gereja menjadi surat yang terbuka buat dunia ini bahwa di sini ada hati Bapa. Amin, amin. Biarlah setiap orang boleh datang kepada Bapa dan Bapa boleh dipermuliakan. Hari ini hari ini enggak peduli apapun situasi keadaan kita. Ya, mungkin pernah jatuh, mungkin pernah terhilang, tapi yang Bapak mau ya kembali kepada Bapak, ya itu pun semua tidak akan menghilangkan identitas saudara sebagai anak Bapak. Yang Bapak mau anak yang hilang kembali kepada Bapak. Ya, bahkan anak yang sulung yang ada bersama dengan Bapak harus sadar dia punya posisi sebagai anak Bapak. Jangan anak sulung masih tinggal sama Bapak, mentalnya yatim, iri sama adiknya. Iya, dia merasa dia belum punya hak yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita kembali gereja ini boleh kembali kepada fokusnya kembali, dasar daripada panggilan kita menjadi anak-anak Bapa.